Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan sirah nabawiyah selanjutnya, kita perlu mengetahui beberapa alasan kenapa orang-orang musyrik itu menolak dakwahnya Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka yakin bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang bisa dipercaya, sosok yang tidak pernah berdusta, manusia yang hartanya orang-orang musyrik diamanahkan kepada beliau. Artinya secara pribadi, walaupun masyarakat memandang dan meyakini orang yang terpercaya di wilayah Mekah ini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kemudian mereka menolak, tidak mau menerima dakwah beliau? Ada kurang lebih 4 alasan yang paling utama yang perlu kita waspadai bersama, karena 4 alasan ini akan terus berlangsung sepanjang masa sampai hari kiamat. Kurang lebih orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Islam ya gara-gara 4 ini para jemaah. Satu, yang pertama, kenapa kemudian mereka menolak? Karena kesombongan dan arogansi. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada pembesar-pembesar dari salah satu 2 negeri ini. Al-Qaryatain, 2 negeri yang dimaksud menurut Ibnu Katsir adalah Mekah dan Taif. Mekah dan Taif. Dan orang-orang besar yang dimaksud adalah, kalau di Mekah maka muncul nama Al-Walid bin Mughirah, sosok sastrawan yang dihormati oleh seantero penjuru Mekah. Dan kalau di Taif yang dimaksud adalah Abu Mas'ud As-Saqafi. Nah, perlu kita ingat, Mekah saat itu adalah 2 kota dari kota-kota terbesar di Jaziratul Arab. Begitu pula dengan Taif. Kedua kota tersebut senantiasa berebut pengaruh dalam satu hal dan yang lainnya. Mulai dari keagamaan. Kalau Mekah memiliki sosok berhala, maka Taif pun punya berhala yang besar juga yang dihormati. Dan kedua tokoh Mekah maupun Taif, mereka punya kedudukan yang tinggi di antara masyarakat Arab saat itu. Sehingga ketika yang diamanai untuk menjadi nabi sosok anak yatim yang tidak punya pengaruh, tidak ada orang tuanya, bukan orang besar, mereka kemudian mulai menyombongkan diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa orang-orang yang memang mampu untuk mengemban amanah dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala yang lebih memahami makhluk ciptaannya. Disinilah
kenabian itu para jamaah tidak bisa diwariskan, karena kenabian adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kepemimpinan itu bisa diwariskan para jamaah, kalau kenabian tidak bisa. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih, bukan dari kalangan kepala-kepala suku, bukan dari kalangan orang-orang kaya ataupun yang memiliki kekuasaan, supaya tidak bercampur antara nilai dunia dengan nilai langit, tidak bercampur dakwah dengan perhiasan dunia, dan tidak bercampur dakwah dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan inti dakwah tersebut, tidak bercampur dakwah dengan orang-orang yang memiliki ambisi-ambisi pribadi. Maka mereka ketika bertanya, sebagaimana dengan mengkritik kenapa Allah tidak turunkan agama ini diemban oleh salah satu dari dua pembesar di dua kota ini, maka Allah menjawab dengan 3 ayat yang panjang, dari ayat ke-32 sampai ayat yang ke-35 para jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, langsung terjemahnya Pak ya, karena panjang sekali. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-ayah para jamaah. Nah, inilah yang perlu kita waspadai bersama, penyakit yang bisa menghancurkan kita semua. Apa itu al-kibr? Makna sombong, atau ada atasnya lagi para jemaah. Jadi al-kibr itu yang paling parah. Biasanya sombong ini diawali dari al-ujub, ujub para jemaah. Jadi urut-urutannya ujub, gurur, sombong. Ujub, gurur, sombong. Hati-hati, kalau kita ujub, itu sudah pintu menuju kesombongan. Apa makna ujub para jamaah? Para ulama mereka mengatakan al-farhu bin nafsi, bangga terhadap dirinya sendiri. Wa bima tasduru anha min amali min ghairi tajawuzi ilal akharin, dan apa yang dilakukannya tanpa merendahkan orang lain, itu ujub. Bangga terhadap dirinya, bangga terhadap apa yang dia lakukannya, tetapi dia tidak meremehkan orang lain. Kedua, al-ghurur. Ini ijabul mar'i binafsi, bangga juga terhadap diri sendiri, tetapi ma'astisgharil akharin dunan laili min dawatihim. Dia menganggap rendah orang lain. Jadi kalau ujub bangga tapi nggak menganggap rendah orang lain, kalau gurur dia bangga dan dia merendahkan orang lain. Nah, yang paling parah para jamaah itu adalah al-kibr atau at-takabur para jamaah. Apa itu at-takabur? Ijabul mar'i binafsi ma'astisgharil akharin wan naili min dawatihim wa adawi qabulil haq minhum. Orang yang sombong, bangga terhadap dirinya sendiri, menganggap rendah orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran. Maka di sini yang kita pahami al-kibr batarul haq wa ghamtun nas.
Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan orang lain. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ada orang yang dia itu suka kalau pakaiannya bagus, sendalnya juga bagus. Itu apakah termasuk kesombongan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Para jamaah, ingat, bahaya sombong ini nggak main-main para jamaah. Ini yang membuat iblis laknatullah alaih terusir dari surga. Dalam banyak ayat, iblis ketika diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dan diperintahkan sujud semua makhluk kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis mengatakan, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku dari api. Api dengan tanah lebih kuat api. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Para jamaah, di sini para jamaah kita bisa memahami Adam manusia pertama. Yang kedua, taat sama Allah itu sifatnya mutlak. Atiullaha wa atiur rasul. Tidak perlu pertanyaan, tidak perlu tetapi, tidak perlu pikiran. Pokoknya taat sama Allah dan Rasulnya, langsung taat. Nggak perlu lagi pakai protes-protes. Kalau begitu kita bisa ketularan iblis. Dan jangan lupa, iblis ini nggak berbuat syirik. Iblis ini masih percaya Tuhannya Allah. Makanya orang yang nggak percaya Allah, hati-hati, lebih parah daripada iblis. Dan kita perlu paham, kisah iblis sama Adam itu adalah permusuhan abadi antara manusia dengan setan. Setan ini musuh sejak zamannya nenek moyang, kakek moyang kita. Jangan malah berteman sama setan, atau jangan kelakuannya kayak setan para jamaah, ya. Dan iblis para jamaah, sifat sombongnya apa? Bangga terhadap dirinya yang membuat dia itu sombong. Lihat iblis, saya kan dari api, padahal dia itu diciptakan oleh Allah. Maka nikmat dari Allah kembalikan kepada Allah. Jangan nikmat dari Allah kita buat menjadi kesombongan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang Allah beri kepada kita, yang ada dalam diri kita, itu semua nikmatnya dari Allah. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, prestasi sebaik apapun, harta sebesar apapun, posisi setinggi apapun, ilmu seluas apapun, semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak seperti itu, kita bisa kena penyakit sombong para jamaah. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Nggak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar anaknya semut. Sifat kesombongan. Anaknya semut, Pak. Semut udah kecil. Semut punya anak lebih kecil lagi. Ada sifat kesombongan sebesar anaknya semut dalam diri kita, itu membuat kita gak bisa masuk surga, Pak.
Dan kalau nggak masuk surga gimana? Penyebab seseorang yang bisa masuk neraka. Surah Az-Zumar ayat 72, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa matswal mutakabbirin." Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat. Matswal mutakabbirin. Tempatnya orang-orang yang al-kibar, mutakabbir, para jamaah. Orang-orang yang menyombongkan diri. Sombong membuat manusia itu nggak bisa mencintai orang beriman yang lain. Sombong membuat dia tidak bisa meninggalkan amarah. Sombong membuat manusia tidak bisa menerima nasihat orang lain. Sombong membuat manusia tidak lepas dari melecehkan orang lain. Dan sombong adalah pangkal penyakit hati yang lainnya. Dari sombong jadi hasad, iri, dengki. Dari sombong jadi dendam. Dari sombong jadi amarah. Dari sombong dari penyakit-penyakit akhlak perilaku buruk yang lainnya. Maka cukuplah hadis Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad, para jamaah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-izzu izaruhu, kemuliaan adalah sarungnya. Ini Allah, para jemaah ya, tafsirannya kita lihat para ulama, al-izar, izar itu sarung, para jemaah ya. Kemuliaan adalah sarungnya Allah. Wal kibriya'u rida'uhu, dan kesombongan adalah selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yunazi'uni adabtuhu, barang siapa yang melawanku pada kedua sifat ini, sifat kemuliaan dan sifat kesombongan yang itu hanya milik Allah, maka aku akan adabtuhu, aku akan mengazabnya. Para jamaah, hati-hati para jamaah. Orang itu bisa sombong dalam banyak perkara, mulai dari ilmunya, para jamaah, kemudian amal ibadahnya, kemudian keturunannya, kemudian kecantikannya, ketampanannya, kemudian harta kekayaannya, kemudian kekuatannya, kemudian pengikutnya, followernya, muridnya, sekutunya, keluarganya, kemudian tahtanya, kemudian kedudukannya. Para jemaah, sombong ini penyakit yang bermasalah sekali, dan jenis-jenisnya sombong ini dilihat dari pihak yang dituju. Ada sombong kepada Allah, ada sombong kepada Nabi, ada sombong kepada sesama manusia. Sombong kepada Allah macam Namrud zamannya Nabi Ibrahim, macam Fir'aun zamannya Nabi Musa. Sombong kepada para nabi seperti tokoh-tokoh Quraisy, Al-Walid bin Mughirah, Abu Mas'ud As-Saqafi, Abu Jahal. Sombong kepada manusia, insya Allah kita sudah paham semua para jamaah. Maka disinilah kita perlu pahami bahwasannya sombong itu membuat mereka menolak dakwah Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas alasan apa berikutnya? Kenapa mereka menolak dakwah padahal mereka percaya bahwa Rasulullah itu manusia yang memang menjadi manusia unggulan dan terpercaya? Ternyata waktunya sudah habis para jamaah. Mudah-mudahan ada kesempatan, ada usia, kita akan bahas terus Nabi kita yang mulia sampai kita ditanya di kuburan, kita bisa jawab dan kita semua layak mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.